untuk memelihara, mendampingi, menjaga, dan melindungi umatnya. Dan hal itu menjadi nyata ketika Sang Sabda itu menjelma menjadi manusia, dikandung oleh Bunda Maria, lahir, dan dia berada di tengah saudara-saudarinya sebangsa. Yesus Kristus yang lahir di tengah bangsa Yahudi. Dia menuntun, dia menggembalakan, dan dia menyembuhkan yang sakit, memberikan penghiburan bagi yang berduka cita, membangkitkan orang yang mati. Yesus datang untuk menyelamatkan, datang untuk menebus, sehingga antara surga dan dunia didamaikan di dalam Dia. Tugas itu tidak berhenti hanya pada Yesus, tetapi Dia lanjutkan. Dia teruskan melalui tugas kegembalaan para rasulnya, yaitu Petrus yang diangkat menjadi ketua dari para rasul, dan ke-11 lainnya yang kemudian tugas kegembalaan ini diteruskan oleh paus dan para uskup serta para imam. Dengan demikian kita melihat ada satu mata rantai, satu kesinambungan karya keselamatan Allah yang diteruskannya hingga saat ini. Artinya Tuhan sekarang berkarya menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, peneguhan dan penghiburan melalui para gembalanya. Sehingga gembala dan umat berjalan bersama dalam persiarahan menuju tanah air surgawi, dalam suka duka, dalam sakit dan derita, dalam untung dan malang. Kita berjalan bersama sebagai umat Allah. Karena itulah Tuhan berkata bahwa barang siapa yang bertahan dalam perjalanan ini, dia akan memiliki kehidupan kekal. Dan tugas para gembala, tugas kami adalah berjalan bersama Anda untuk terus menjaga supaya kita, seperti dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, berjalan dalam ajaran yang sehat. Karena banyak sekali orang yang mengaku, akulah dia, mengaku sebagai Yesus di sana sini. Ada banyak sekali tanda, bahkan iblis pun bisa membuat mukjizat. Tetapi dari buahnya kita menguji, apakah mukjizat-mukjizat itu adalah karya Tuhan? Maka gereja terus mewarisi tugas kegembalaan ini dan tugas pemeliharaan ini, supaya umatnya, kalau ada yang jalan ke kiri, ditarik kembali, ada jalan yang ke kanan, ditarik kembali. Mari kita berjalan bersama. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang hilang. Dan tugas itu dipercayakan sekarang kepada saya dan kepada para imam. Kami pada saat yang sama adalah gembala Anda dan sekaligus melayani Anda sekalian. Oleh karena itu, kami juga mohon doa dari Bapak Ibu supaya tugas pelayanan ini sungguh diberkati Tuhan. Kami juga mohon kerjasamanya supaya kita sungguh-sungguh bisa mengembangkan keuskupan ini, paroki-paroki kita, komunitas-komunitas kita. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin bersyukur dan berterima kasih kepada para misionaris, dan salah satunya masih berada di sini. Saya minta Pastor Petrus berdiri. Ini adalah sisa-sisa misionaris yang mewartakan Injil di sini. Karena merekalah para misionaris Belanda dan Italia, para misionaris Kristen mulai dari Ketungahulu sana, mewartakan Injil di sini. Karena kita dulu nyembah Dewa Petara, nyembah Puyang Gana, sembahyang di pohon kayu, sembahyang di pentik-pentik. Tetapi mereka membawa kita mengenali Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Tetapi pada saat yang sama mereka membawa kemajuan untuk kita. Karena mereka kita bisa maju seperti ini.
Kalian bisa lihat ada berapa mobil yang datang ke sini. Siapa yang membayangkan bahwa sesudah 40-50 tahun ini orang Dayak bisa berada dengan mobil seperti begini? Saya sengaja mengajak Anda sekalian untuk misa di sini supaya kalian mengerti bagaimana perjuangan misionaris dulu yang berjalan kaki. Mereka lewat hutan rimba, lewat rawa, untuk mengambil anak-anak dari kampung-kampung, memberanikan mereka, menyediakan tempat asrama-asrama supaya kita bisa membaca dan bisa menulis. Sekarang saja masih kita sulit datang. Bapak Ibu bisa bayangkan 50 tahun yang lalu mereka Pastor Petrus dan kawan-kawannya serta yang lain, mereka Pastor Nasarius, Pastor Cornelius, Pastor Donatus dari Belanda, mereka menjelajahi kampung-kampung dan mereka membawa anak-anak yang direlakan orang tua untuk disekolahkan di Nyarungkok, disekolahkan di Skadam. Kita harus bersyukur dan berterima kasih karena gereja tidak hanya mewartakan Yesus Kristus yang menjadi jalan bagi keselamatan kita, tetapi juga menjadi sarana yang membebaskan kita dari ketertinggalan, dari kemiskinan, dari keterbelakangan. Mereka membawa kita mengenal dunia baru, dunia ilmu dan pengetahuan. Karena itulah saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari supaya bersyukur bersama, berterima kasih kepada gereja, berterima kasih kepada para misionaris yang sudah menjadikan kita seperti ini. Lalu yang ketiga, situasi dan kondisi kita yang membaik bukan berarti sudah selesai. Kita harus terus melangkah maju. Kita harus terus memperbaiki diri sebagai sebuah umat beriman. Artinya apa? Artinya kita jangan puas. Karena itu bagi saudara-saudari kita yang berada di kampung-kampung, tidak ada yang mustahil untuk kita. Kata Pak Bupati kemarin ketika pergi ke kampung sana, ada bruder yang bilang, wih, enggak nyangka agak dari kampung ini ada lahir bupati. Sama seperti kalian datang ke sini, enggak nyangka juga dari kampung ini bisa lahir seorang uskup. Karena sebagian besar dari kami para imam ini adalah calon uskup semua sebenarnya. Tapi jatuhnya ke saya, enggak tahu karena apa. Dan kami ini rata-rata, kecuali 1, 2 orang, 2, 3 orang yang dari kota, yang lain semua anak kampung. Tapi kami bukan kampungan. Nah, ini saya ingin memberikan motivasi untuk saudara-saudari yang berada di kampung, jangan menyerah. Jangan patah semangat. Orang bisa, kita bisa. Karena itu, kalau kalian Bapak Ibu saudara-saudari diberi rezeki oleh Tuhan, gunakanlah rezeki itu untuk kemajuan. Mari kita berlomba-lomba untuk ngirim anak kita sekolah. Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita punya hiburan. Itu hal yang wajar, yang alamiah. Kita memerlukan makan, minum, dan hiburan. Tetapi jangan semuanya berhenti di situ. Karena apa? Karena tugas kegembalaan ini, tugas pelayanan ini harus terus berlanjut. Karena itu tugas dan tanggung jawab dari keluarga-keluarga lah yang hendaknya meneruskan karya kegembalaan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kalian rencanakanlah keluarga kalian. Kalau memang kalian mampu ya lebih dari 2 anak, silakan. Karena ukuran bahagia dan sejahtera itu bukan dari 2 atau 3 atau 4, tetapi sejauh mana Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam hati dan dalam keluarga Anda masing-masing.
Sehingga dari mulai awal Anda menikah, pacaran, Anda sudah harus mengerti. Bagi orang yang beragama Katolik ini, saya memesankan ini. Kalian harus mengerti bahwa tanggung jawab melahirkan uskup, imam, diakon, suster, frater, bruder ada pada setiap keluarga Katolik. Jangan kita doa, Tuhan panggillah anak-anak muda itu untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, tapi tolong Tuhan jangan panggil anak saya. Itu banyak doanya begitu. Tidak boleh lagi Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kalau berdoa, panggillah semua pemuda-pemudi itu menjadi imam, biarawan, biarawati, termasuk anak saya. Kan begitu, baru itu doa yang berkenan kepada Tuhan kan. Saya mengingatkan ini. Lalu berikutnya juga, karena banyak sekali orang berpikir kami para pastor tuh hidupnya susah. Pantun umat biasanya begini, buat apa menyala kompor, kompor dinyala tidak berapi. Buat apa jadi pastor kalau malam tidur sendiri. Pantunnya itu, kalau kita dah tidur sendiri malam mana kita ingat macam-macam. Tapi kalau semua pantunnya begitu, tuh siapa lagi mau jadi pastor? Tapi kami punya pantun. Saya suka membeli motor, motor dibeli cap Kawasaki. Kami suka jadi pastor, tidak diganggu anak dan istri. Kan tidak ada nanti pulang tengah malam pastor Maeng, pastor Yance, pastor Yadi, tidak ada yang nanya kemana tadi tipak. Tidak ada Bapak Ibu nyaman jadi pastor. Apa bilang susah? Karena itu saya mengingatkan kita sekalian di tengah rasa sukacita, kegembiraan ini. Nah, saya mengingatkan kita sekalian juga untuk itu. Pesan untuk kaum muda ya, sekolahlah. Sekolah yang baik-baik. Gitu kan? Jangan baru taman SMP nikah. Taman SMA nikah. Kita menciptakan lingkaran kemiskinan. Kalau 20 tahun lalu taman SMA itu udah hebat, sekarang ini rasanya taman SMA itu udah seperti dulu taman SD. Sekarang orang semua ngejar sarjana. Maka mari kita berlomba-lomba juga ngejar pendidikan. Kalau bisa jadi sarjana S1, S2, S3, S4 sampai S3 juga tidak apa-apa lah. Tetapi jangan cepat menikah. Ada pantun kata, gara-gara merendam getah sungai Sekayang tercemar cuka, gara-gara ingin cepat nikah sampai pinjam ranjang mertua. Nggak ada persiapan apa-apa, ranjang aja nggak mampu beli, minjam punya mertua. Sengsara loh. Bukan zamannya lagi. Ya Bapak Ibu, jadi inilah pesan saya bagi kita sekalian. Selamat datang di tempat kami ini. Inilah situasi dan kondisinya. Inilah iman umat. Dan inilah kampung halaman saya. Ya ada produknya, kornya. Terima kasih banyak. Produk. Jadi selama ini setiap pulang saya selalu kritik mereka, nyanyinya tidak bagus, notnya salah. Jadi saya agak rewel dulu ketika jadi pastor. Tetapi inilah situasi kita. Mari kita bersyukur bersama, bergembira dalam iman, dan kita resapkan sabda Tuhan itu, karena sabda Tuhan itu menuntut dari kita tanggung jawab bahwa kita sekalian harus menjadi garam dan terang dunia, supaya dunia ini aman, supaya dunia ini nyaman dihuni, supaya kehidupan kita satu sama lain dilandasi oleh sikap hormat menghormati sebagai saudara sebangsa, karena Tuhan mencintai kita semua. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan turun atas kita sekalian, atas keluarga dan usaha kita. Amin.